Shalom sahabat YouTube yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Douglas Timur dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Ros Ministry. Topik pembicaraan kita hari ini yang pasti membuat kita waspada dan kita selalu tetap menjaga diri kita, menjaga ajaran kita supaya tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang semakin banyak muncul di muka bumi ini. Memang ajaran sesat itu tidak akan pernah berhenti sampai datang. Nah, karena itu kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan harus selalu waspada seperti apa yang dikatakan Yohanes dan juga Paulus, waspadalah terhadap ajaran sesat. Jadi kali ini topiknya adalah apakah Kristen progresif itu sesat? Nah ini barangkali bagi kita yang baru mendengar apa itu Kristen progresif, yang kita tahu selama ini Kristen sejati gitu ya. Nah ini jadi ini sekarang baru-baru ini lagi heboh viral dengan ajaran ini di kalangan orang Kristen. Jadi ini satu gerakan mengatasnamakan kekristenan yang menyebut dirinya Kristen progresif. Menyatakan diri sebagai Kristen progresif. Maksudnya progresif di sini tentu modern atau tidak konservatif, tidak kuno, tidak kolot, dan tidak kaku, alias tren, yang kira-kira seperti itu. Nah, kita perhatikan di atas kertas gerakan ini ingin kekristenan menjadi agama yang relevan dengan perkembangan zaman, yang dapat diterima secara luas dan yang dapat menjawab banyak pertanyaan masa kini. Modus mereka yaitu yang mengaku Kristen progresif ini adalah merombak pengajaran tradisional gereja, mengesankan kekristenan sejati tidak diwakili oleh mayoritas organisasi dan doktrin gereja, merangkul sebanyak mungkin tokoh, aliran, agama, kepercayaan, dan kelompok yang sedang menonjol. Itu apa? Menggunakan terminologi yang dipandang tidak ofensif serta dapat mungkin menghindari apapun yang dapat mengakibatkan konflik dengan pihak non-Kristen. Jadi kita melihat gerakan ini gnostik bisa dikatakan sebagai gerakan gnostik universalis yang mengaku pendapat yaitu mendapat pencerahan rahasia yang tidak pernah diperoleh oleh gereja dari turun temurun. Namun demikian pada esensinya mereka mengejar political correctness Nah, itu. Jadi kita perhatikan di sini. Jadi fokus mereka lebih pada penerimaan sosial, yaitu harmonisasi dan memenuhi kepentingan pribadi daripada keselamatan kekal orang-orang. Jadi tidak menjadi prioritas atau tidak menjadi fokus untuk keselamatan kekal jadi mereka ingin membicarakan hal-hal yang senang didengar orang-orang banyak, yang sedang misalnya populer pada masa itu, dan yang akan dapat mendongkrak nama mereka Jadi tidak yakin sebenarnya mereka ini peduli apakah orang selamat atau binasa. Mereka tidak peduli mereka itu orang selamat atau binasa. Mengapa? Karena ajaran mereka itu lebih menitik beratkan pada kasih dan tindakan mengasihi, akan menjadi kabur, samar, dan tidak jelas batasannya. Jadi penekanannya adalah kasih dan tindakan untuk mengasihi. Tidak salah mengasihi dan tindakan mengasihi, dan harus itu ciri khas orang Kristen. Tapi ingat bukan itu yang menjadi penentu buat kita memperoleh keselamatan. Nah, perhatikan, apakah standarnya seorang disebut baik dan mengasihi hingga ia dapat memperoleh keselamatan tanpa perlu deklarasi iman personal pada Yesus Kristus dan tanpa afiliasi pada organisasi gereja. Nah ini yang kita bisa lihat di sini. Yang penting kamu katanya, yang penting kamu baik lah.
kamu baik, dan kamu hidup penuh kasih. Nah, itu menjadi ukurannya, ya, ukurannya. Nah, kita perhatikan, ada di sini ada satu kesalahan yang fatal, yang fundamental pada pengajaran Kristen progresif. Ya. Manusia tidak bisa masuk kerajaan surga bukan karena kebaikan ataupun tindakan deklarasi tertentu, melainkan apa? Karena manusia itu berbuat dosa. Ya, dosa itulah yang membuat manusia, ya, manusia itu binasa, ya, tidak dapat masuk surga. Ya, ini. Jadi itu. Jadi orang bisa masuk kerajaan surga karena ia tidak berdosa. Ya. Kali orang bisa masuk kerajaan surga karena ia tidak berdosa. Nah, itulah fundamental kekristenan. Nah, sesudah dosa ditebus, saat itulah manusia bisa masuk kerajaan surga dan memiliki hubungan dengan Allah. Atas hubungannya dengan Allah itulah lahir perbuatan-perbuatan, yaitu perbuatan mengasihi. Jadi, pertama tindakan Allah yang mengasihi kita, ya, menyelamatkan kita, membuat kita menjadi lahir baru. Nah, setelah kita lahir baru di dalam Kristus, nah, tentu itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih. Jadi bukan perbuatan kasih dulu gitu, ya. Oke. Nah, kita perhatikan. Nah, gerakan Kristen progresif ini tidak lebih merupakan bentuk ajaran keselamatan oleh perbuatan. Jadi diselamatkan karena perbuatan, ya, yaitu berbuat baik, berbuat amal. Nah, di sini tidak jelas pun apa yang menjadi ukuran perbuatan-perbuatannya, tidak ada. Apa menjadi ukuran perbuatan-perbuatannya? Tidak jelas. Jadi fokusnya gerakan ini bukan pada keselamatan, melainkan apa? Penerimaan sosial. Bagaimana bisa diterima secara sosial, ya? Nah, jadi bila fundamentalisnya, ya, fundamentalnya sudah berbeda, bukan lebih baik menanggalkan nama kekristenan, menyusun kitab suci sendiri aja, dan mendirikan agama baru. Ini bagi yang menyatakan diri sebagai Kristen progresif, sebenarnya di Alkitab tidak ada mengajarkan Kristen progresif, ya. Oke, apalagi itu dibungkam dengan doktrin, ya. Oke. Nah, kita perhatikan, kalau mau tetap, ya, dengan punya keyakinan, lebih baik keluar dari kekristenan, buat agama keyakinan sendiri, agama sendiri, dan buat juga kitab suci sendiri, ya. Nah, buatlah agama yang baru, ya. Jadi jangan dikotori, dirusaki kekristenan yang sudah ribuan tahun berabad-abad, ya. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat sejati, ya, dan juga beriman kepada Allah Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ada di dalam kekekalan, beriman kepada Allah yang Esa, nah, Allah itu Esa, dan tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga, ya, percaya bahwa Tuhan yang telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus yang disebut dengan anak manusia yang dapat mengampuni dosa manusia, dan dia adalah anak Allah yang diutus ke dunia ini dalam firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan sudah ada dalam kekekalan, dan sudah ada di tengah-tengah dunia ini, yaitu Yesus Kristus, ya, 2000 tahun yang lalu. Itulah yang disebut dengan logos, firman yang telah menjadi manusia, ya. Jadi harus juga mempercayai kemanusiaan Kristus, ya, yaitu Allah yang telah menjadi manusia. Dan kita percaya juga pekerjaan Roh Kudus yang menyempurnakan, ya, setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus supaya tetap setia, tekun, terutama hidup dalam kasih. Jadi manusia hidup di dalam kasih, atau orang yang hidup di dalam kasih itu karena diawali sudah percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan berbuat baik dulu supaya diselamatkan, ya, tetapi sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka orang Kristen wajib dan harus berbuat baik. Nah, oke, kita baca sebagai penutup di 2 Timotius 4 ayat 3 begini berkata ini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini terjadi, termasuk Pak Kristen progresif ini, ya. Kemudian Roma 16:18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Lalu siapa yang melayani?
Ya, Tuhan kita, tetapi melayani. Saya kata sekali lagi, saya baca Roma 6 ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Wow. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, yaitu mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Wow, hati-hati ini. Nah, jadi jangan heran kalau terus ada ajaran-ajaran yang baru, ajaran-ajaran sesat, itu seperti Kristen progresif ini. Kalau begitu, apakah Kristen progresif ini sesat? Ya sesat. Mengapa? Karena tolak ukurnya untuk orang diselamatkan itu adalah dari perbuatan, yaitu kasihnya yang mengasihi. Ya, kasih mengasihi wajib dan harus dilakukan oleh orang Kristen, tetapi bukan untuk keselamatan, tetapi karena sudah dikaruniakan keselamatan iman kepada Yesus Kristus. Oke, baik, kiranya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan di-share kepada sebanyak mungkin orang supaya jangan disesatkan dengan ajaran Kristen progresif ini ya. Ya, jadi terus kita belum bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sehingga kita kuat lagi iman di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, dan kita harus waspada dari segala ajaran-ajaran sesat. Oke, sekali lagi bahwa saya mengatakan ya, keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Keselamatan hanya diperoleh ketika orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dan hidup kekal menjadi milik kita karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan memilih kita. Ketika Tuhan sudah memilih kita untuk diselamatkan, maka yang harus kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, harus berbuat baik, harus hidup dalam kasih. Ya, itu ya. Harus mengasihi sama kita. Tuhan mengasihi kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama kita. Oke, baik. Kiranya sekali lagi ini menjadi berkat bagi kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di renungan atau pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus berkati.